Halo mahasiswa, kembali lagi bersama saya Oksa di perkuliahan online. Nah, sekarang ini sebenarnya sudah masuk semester baru, jadi sekarang kita akan belajar hal berbeda. Jadi ini kita akan belajar untuk menggunakan Android Studio. Ya, melalui namanya aja ini kan Android Studio, berarti kita akan membuat aplikasi Android. Nah, tapi sebelum kita membuat aplikasi Android, jadi di sini aku akan menjelaskan tools atau alat-alat apa saja yang perlu dipersiapkan supaya nanti bisa mengikuti perkuliahan ini. Ya, jadi yang pertama itu kita tentu saja harus install yang namanya Android Studio. Ya, Android Studio ini bisa di-download aja, tinggal googling aja Android Studio gitu, nanti kalian akan diarahkan ke Google Developer gitu. Ya, mungkin nanti aku akan taruh linknya di deskripsi ya, dimana download Android Studio. Nah, kemudian ini aku sudah install dan Android Studio ku ini versi yang 4.1.1 ya, 4.1.1. Oke, ini mungkin nggak yang paling baru, tapi ya sudah lumayan baru lah gitu. Ya, ini Android Studio itu mungkin hampir setiap minggu ada update, jadi ya nanti kalau kalian ada update biasanya muncul di sini ya, ada notification gitu kalau ada update baru. Ya, ini Android Studio-nya. Jadi nanti kita akan belajar khususnya di mata kuliah pengembangan aplikasi mobile itu kita akan pakai namanya Android Studio ini. Nah, nanti sebelum kita mencoba membuat project baru, kalau sudah kalian install Android Studio-nya, kalian juga harus download yang namanya SDK ya, Software Development Kit untuk Android-nya. Nah, ini nanti kalian bisa langsung aja masuk ke bagian configure ini. Kemudian nanti pilih yang SDK Manager. Oke, nah nanti sebenarnya akan muncul settingan untuk SDK atau menu SDK-nya ini ya. Nah, nanti kalian tinggal pilih aja mau pakai SDK yang mana. Ya, ini kebetulan aku sudah install tapi yang SDK yang 10. Ya, Android 10 atau Android Q. Ini sudah terinstall. Kalau sudah terinstall nanti akan tertulisnya di sini install. Kalau belum ya nanti tinggal kalian pilih aja. Ya, misalkan 10 ini aja ya biar kita sama. Atau aku coba lihatkan misalkan 11 ini. Nanti kalau misalkan belum terinstall, nanti kan ada lambang di sini. Ya, di sini ada lambang download. Jadi nanti dia akan download dulu. Oke. Ya, nanti download ini lumayan besar sih, kira-kira ada bisa sampai 2 giga gitu ya. Jadi aku nggak download aja lah, aku pakai yang 10 aja tetap gitu. Kemudian kalau mau lihat lebih detailnya lagi nanti ada di sini ya. Jadi memang yang dibutuhkan itu nanti adalah yang paling utama sih Android SDK Build Tools-nya ini yang paling atas ya, Android SDK Build Tools ini. Nah, ini ada update-nya, aku harusnya juga update SDK Tools-nya. Kemudian Android emulator, karena nanti kita akan coba pakai emulator juga. Ya, emulator itu adalah apa ya namanya, emulator. Jadi seolah-olah nanti PC kita ini dianggap device Android gitu. Nanti aku akan juga coba jelaskan ya. Itu kemudian SDK Platform Tools, Android SDK Tools ini untuk codingnya nanti, pemrogramannya itu akan membantu proses buat code-nya ya. Jadi ini juga seharusnya diupdate. Oke, kemudian ini yang lainnya nggak usah ya. Yang kalau mau sama kita pakai Android Q ini aja, Android 10. Tapi sebenarnya kalau mau pakai Android 11 juga nggak ada masalah, karena toh nanti code-nya nanti aku akan coba contohkan itu pakainya yang Android yang bisa jalan di semua Android sih sebenarnya, nggak hanya di Android 10 dan Android 11 ini. Oke, itu untuk yang SDK Tools-nya. Jadi nanti silahkan install aja. Mungkin aku juga akan install yang 11 juga sih ya. Jadi antara 11 dan 10 ini aja gitu. Nah, kalau sudah terinstall nanti
tinggalkan dulu aja, nanti ini kita akan lanjutkan lagi di materi-materi berikutnya gitu. Nah, kemudian setelah selesai menginstal SDK-nya, nanti kita akan siapkan yang namanya emulator, ya, emulator. Nah, emulator di sini diberi nama Android Virtual Device atau AVD. Jadi kalau kita mau buat itu nanti pilih aja AVD Manager ini. Ya, di sini aku sudah punya satu virtual device ya. Ini di sini ini aku kasih nama Pixel 2 API 29. Nah, nanti kalau ini kan kalau kalian buat pertama kali ini masih kosong. Jadi nanti kalian tinggal create virtual device, kemudian pilih kategorinya yang phone saja, phone. Nah, kemudian kalian pilih aja di sini bebas yang mana. Ya, di sini ada pilihannya banyak. Nah, kalian pilih aja bebas ya, tapi pastikan nanti yang ada Play Store-nya ini. Ya, karena nanti kita akan di materi-materi akhir itu kita akan coba memakai Google Maps. Nah, Google Maps itu harus pakai yang ada support Play Store-nya ini. Ya, jadi nanti pilih aja bebas yang mana aja, cuman yang ada Play Store-nya. Ya, tadi kan aku contohnya Pixel 2 ini. Kalau kalian mau pakai pixel yang lainnya terserah, mau pakai yang mana aja, gak ada masalah. Nanti kalau sudah, ini aku misalkan pilih Pixel 2 ya, kemudian aku pilih next ya. Nah, nanti akan ada pilihan serinya atau versi berapa gitu ya. Nah, kebetulan karena tempatku tadi yang terinstall yang Q, jadi di sini bisanya pilih yang Q ini. Kalau misalkan pengen yang R ya nanti harus download dulu gitu ya. Ini kebetulan adanya cuma yang Q, aku pilih yang Q aja. Kemudian aku next. Ya, kemudian ini diberi nama Android Virtual Device-nya ini. Ya, ini mau kasih nama aja bebas apapun. Kalau sudah nanti tinggal di finish ya. Nanti kalau hasilnya seperti ini, kemudian kalau misalkan mau dijalankan emulatornya, ini ya tinggal di klik play ini aja. Nah, ini yang membuat apa ya, RAM-nya itu atau apa ya, bikin dalam tanda kutip lemot PC kita ya, karena virtual device-nya ini. Jadi virtual device-nya ini akan makan RAM, makan CPU-nya kita itu agak besar. Jadi ini seolah-olah kita punya device yang berjalan di PC-nya kita ya. Kita punya device Android yang berjalan di PC kita. Ya, ini nanti. Nah, nanti Android Studio-nya itu ya ketika kita sudah selesai melakukan coding, dia akan menginstal atau memasukkan aplikasi yang sudah kita buat itu ke device ini, emulatornya ini. Ya, jadi kita bisa buat aplikasi Android tanpa device Android yang beneran ya. Kita cuma pakai emulatornya ini. Ya, ini sebenarnya kayak handphone biasa aja tuh. Mirip. Ya, dibuat sama kayak device Android gitu. Ya, itu untuk persiapan atau setting apa saja yang diperlukan untuk bekerja menggunakan Android Studio gitu ya. Ya, jadi itu aja yang diperlukan untuk menggunakan Android Studio selama perkuliahan pengembangan aplikasi mobile. Nggak selalu pakai emulator, jadi nanti aku akan coba buat apa ya, video tutorial juga supaya kalian juga bisa install aplikasi yang dari Android Studio yang kita buat itu langsung ke handphone kalian gitu. Ya, sementara itu dulu aja video singkat tentang bagaimana kita melakukan setting untuk membuat Android Virtual Device ini AVD. Kemudian kita juga sudah belajar tadi untuk melakukan instalasi SDK-nya. Oke. Saya rasa cukup sampai di sini dulu video tutorial tentang konfigurasi Android Studio-nya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Sampai jumpa.
flaming hell.